Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Kali ini kita akan membahas tentang Anies dan Ganjar setelah selesai keputusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil rakyat selanjutnya. Dan di sini ada tanggapan yang menurut saya itu sangat-sangat keren. Bagaimana langkah Anies dan Ganjar? Oke, kita simak videonya, bosku. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, lalu menjamin kebebasan media, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih. Namun kami masih menerima. Kita semua menghormati. Saya dan Pak Mahfud. Kita masih menghormati. Dan satu titik, pesan dari Anies tadi, katanya Prabowo itu seorang patriot ya. Sekarang menjunjung tinggi, dulu menghina. Aduh, ini gimana ini? Intinya saya tahu tekamu itu udah pasti. Kamu pengen masuk, pengen dapat jabatan. Dan ini segmen penjelasan dari Janggar. Tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Ya tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya, yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mungkin dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Yang bikin debat nggak usah itu ente bro. Yang jelas-jelas 16% suara sedikit, paling dikit kok ngeyel sampai mengeluarkan surat amicus curiae. Kasihan dong itu ketumnya Megawati, malahan jadi ikut-ikutan disuruh hasto itu. Aduh, dan ini dari Pak Mahfud. Tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum. Ya, karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Kita Dan ini ditanya langsung ucapan terkait yang kemarin Janggar itu tidak hadir. Itu alasannya, satu,
tidak ada undangan. Sedangkan Pak Mahfud ada undangan, cuman beliau menerimanya 30 menit, jadi tidak sempat hadir. Tapi berbeda dengan Janggar. Ini guys, kita simak videonya. Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Masih nyelekiti iki, aduh, wong iki gelandangan politik nanti ini. Cukup Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Aduh, saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Statement apa sih ya? Kalau nggak salah itu katanya dia tetap tidak mau ikut seperti Anies. Cuman bedanya Anies itu langsung bilang kalau ada kesempatan ataupun pihak 02 ingin bersilaturahmi, ya kita terima karena ini negara demokrasi. Itu kata Anies, yang katanya dulu itu adalah full tetap menjadi oposisi, tapi sekarang berbeda. Nah, untuk Janggar dia bilang tetap ikuti statement dia di MK, berarti kan otomatis dia tetap nggak mau ataupun mau di luar pemerintahan oposisi. Kita lihat ke depannya ya guys. Untuk nasib hak angket Pak, ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu Ya. Prabowo itu Masih ngeyel ya guys. Dan yang terakhir ini adalah dari Adi Prayitno. Bagaimana setelah sidang MK selesai? Ini kan sudah selesai. Gimana kelanjutan Anies dan Janggar? Kita lihat pendapat dari Adi Prayitno. Nasib Anies sama Ganjar, menurut lu gimana? Selepas MK nanti udah selesai, peta politik kan akan berubah nih. Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Kenapa? Sulit saya membayangkan Ganjar itu jadi menterinya Prabowo. Belum apa-apa Ganjar sudah nolak, Ya, betul. nggak mau jadi menterinya Prabowo. Meski dibantah oleh Gibran, emang ada yang nawarin. Artinya apa? Ini adalah statement politik dari Pak Ganjar. Bentar. Seru gak sih lu ngeliat tektokan antara Ya seru lah, namanya juga celutukan Gibran itu seru serunya gak ini mas? karena perang saudara. Kalau yang ngomong gitu orang Gerindra emang ada yang nawarin, itu biasa. Ini yang ngomong sesama kader partai. Kan itu yang ramai. Intinya apa? Ini bisa dibayangkan. Anggaplah ada tawaran. Ganjar sudah memutuskan nggak mau. Kalaupun toh ada tawaran kepada PDIP, apakah Ganjar jawabannya? Belum tentu. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang akan masuk kabinet bukan Pak Ganjar. Betul. Dan per hari ini Ganjar itu kan bukan elit partai. Tapi bahwa capres yang diusung oleh PDIP ya. Tapi menjadi pengurus teras seperti Puan, seperti yang lain, seperti Pak Hasto, tidak ada. Itu yang saya bayangkan. Kalau Anies juga sama rumitnya saya bayangkan. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Betul. Nilai 11 dari 100 itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas. Penilaian Anies 11 dari 100 itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Nah, Jadi, satu-satunya posisi cara menteri bagi dua-duanya enggak ya, kira-kira betul. ya. Tapi dua orang ini aset penting. Jadi sekalipun kalah pilpres jangan langsung hilang, jangan langsung wassalam. Kalau bisa masuk partai, jadi pengurus penting. Anies misalnya masuk Nasdem partai besar, menang terus misalnya di pileg, maksud saya naik secara signifikan, kan Nasdem juga naik. Entah jadi apapun yang jelas, memang ke depan itu calon-calon presiden dia muncul dari partai dan dia juga akan muncul dari kepala daerah dan yang paling penting juga muncul dari menteri. Anies nggak mungkin jadi kepala daerah sama Ganjar, jadi menteri rasa-rasanya sulit. Satu kanal yang mungkin bisa dikapitalisasi melalui partai politik. Anies punya resource itu, Ganjar juga punya resource itu. Silvia, artinya apa?
ya harus diakui dalam banyak hal. Publik dan para politisi di negara ini harus belajar banyak dengan Pak Prabowo Subianto. Turun naik, jatuh bangun. 2009 kalah dengan Mbak Mega, 2 kali melawan Jokowi kalah. Yang keempat kalinya ada takdir untuk jadi presiden. Makanya ada satu pepatah kan dalam politik, tentara itu tidak pernah mati, soldier is never die. Jadi sepanjang nafas politiknya masih ada, setiap pertempuran itu ada, harus terus dicoba. 2009, Pak Anies dan Pak Ganjar 2009 masih ada. Kalau ada tiket dan kesempatan, maju lagi. 2029 kalau ya? kalah, 5 tahun yang lagi maju. Siapa tahu yang keempat kalinya juga terpilih seperti Pak Prabowo. Iya. Atau yang kelima kalinya, tapi dengan catatan harus jadi orang penting di partai. Oke. Pak Prabowo bisa maju berulang kali karena jadi ketua umum partai. Tapi yang perlu diingat ya guys ya, tadi Adi Praitno bilang 2009 ya guys ya, bukan 2029. 2009, jadi kan sudah berakhir, jadi otomatis tidak ada tempat untuk Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Apalagi sudah disebutkan, Pak Prabowo menyebutkan di dalam partai apa tuh namanya itu, kayak kemarin Pawai ya, itu menyebutkan saya dinilai 11 dari 100, dan Adi Prayitno menyebutkan dia mendengar sampai 11 kali, berarti kan otomatis membekas. Dan kami selaku pendukung Prabowo Gibran inginnya Anies dan Ganjar jangan sampai masuk ke kabinet seperti itu. Kenapa? Karena ya takutnya nanti malah bikin ribet sendiri. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.